Shalom anak ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana keadaan kamu yang ada di rumah? Semoga kamu tetap sehat dan luar biasa. Semoga kita semua terbebas dari virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak ibu, sebelum masuk ke materi seperti biasa, kita berdoa. Lipat tangan kamu dalam posisi sikap berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kiranya Bapa selalu memberikan kami kekuatan dalam keadaan apapun kami. Kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan. Hari ini kami akan belajar agama Bapa, memulai aktivitas baru. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada, sehat maupun sakit. Jikalau sehat, Tuhan memberi kekuatan. Jikalau sakit, Tuhan yang menjaga penyakit, menjamah dan mengeluarkan segala penyakit dalam tubuhnya sehingga ia beroleh kekuatan daripadamu. Dan saat hari ini Tuhan, kami akan mulai aktivitas baru kami. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adapun tujuan pembelajaran agama Kristen hari ini adalah materi di kelas 4 hari ini kita belajar tentang keterbatasan manusia. Sebelumnya pelajaran yang lalu juga membahas tentang keterbatasan manusia, di mana manusia itu adalah diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Anak ibu, kita masuk pelajarannya, tapi terlebih dahulu siapkan Alkitab kamu. Oke, kita buka Alkitab kita, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Mengapa manusia terbatas? Karena manusia diciptakan oleh Allah. Dan yang kedua, mengapa manusia memiliki keterbatasan? Kita buka Kejadian 2 ayat 7. Apa katanya di dalam? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Keterbatasan manusia yang kedua karena manusia itu diciptakan dari debu tanah. Yang pertama, Allah adalah pencipta manusia. Jadi manusia terbatas adanya. Yang kedua, manusia diciptakan dari debu tanah. Jadi keterbatasan kekuatan manusia sangat terbatas. Kamu tahu kan debu tanah? Iya. Jadi anak ibu, mengapa manusia memerlukan pertolongan Tuhan? Karena Tuhan adalah pencipta manusia. Iya. Dan yang kedua, karena manusia diciptakan dari debu tanah. Mengenal bentuk-bentuk keterbatasan manusia. Karena manusia diciptakan dari debu tanah, maka manusia sering sekali melakukan kesalahan dan dosa. Dimulai dari Adam dan Hawa. Terbujuk rayu oleh godaan iblis sehingga mereka melanggar perintah Allah dengan mau menuruti perkataan iblis yang menyerupai ular, sehingga diusir dari Taman Eden. Dan yang kedua, bentuk-bentuk keterbatasan lainnya yaitu seperti halnya ketika kamu mau ulangan. Waktu sekolah ya, kamu mau ulangan tapi kamu lupa membaca buku, akhirnya kamu menyontek. Keterbatasan kamu apa?
aku tidak bisa, aku takut nilaiku 0, nyontek aja lah, biarlah. Tidak boleh. Lain lagi apa keterbatasan berikutnya? Misalnya kamu tidak mau memaafkan teman kamu yang mau berbuat salah. Padahal dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Orang dia berbuat jahat, biar aja lah. Jangan. Mengampunilah karena Tuhan sudah memberikan pelajaran dalam doa Bapa kami. Allah Maha Pengasih. Iya. Bentuk keterbatasan lainnya apalagi? Iya. Tidak mau disuruh. Artinya tidak mau disuruh atau tidak patuh terhadap orang tua. Padahal dalam hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Iya, itu berkat. Kamu hormati orang tua, maka kamu akan menerima berkat. Ya, karena bentuk keterbatasan lainnya atau bentuk keterbatasan manusia lainnya apa saja? Misalnya kamu menganggap dirimu paling pintar, jadi kamu egois, tidak mau mengalah dalam keluarga. Biar aja lah orang adik yang salah, jadi kamu pukul, kamu cubit. Tidak boleh. Hidup harus saling mengasihi. Apa yang tertulis dalam Matius 22 ayat 39? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Banyak lain laginya bentuk-bentuk keterbatasan manusia yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita punya Allah yang hebat. Iya, karena Allah kita sanggup mengasihi kita, sanggup mengampuni kita, sanggup memberi kekuatan bagi kita, jika kita seturut dengan kehendaknya. Iya. Jadi anak ibu, keterbatasan itu jangan membuat kita jauh dari kasih Tuhan, tetapi keterbatasan itu membuat kita lebih dekat pada Tuhan, yaitu kamu berikan waktumu pada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, jika kamu tidak bisa untuk mengampuni, berdoa. Jika kamu tidak bisa patuh ataupun tidak menyayangi saudaramu, minta pertolongan Tuhan. Oke anak ibu, jangan jadikan keterbatasan untuk melakukan perbuatan jahat. Oke. Nah anak ibu, berikut ibu layangkan gambar ada 2 tokoh inspiratif dari luar negeri dan yang kedua dari dalam Indonesia. Kamu baca ya, berikut tokoh inspiratifnya. Berikut kisah inspiratif seorang yang mengalami keterbatasan. Namanya Jennifer Rothschild. Keyakinan dan kepercayaannya kepada firman Tuhan membuat Jennifer mampu menerima keadaannya. Dia bahkan tidak mengizinkan kekurangan fisik yang dia miliki membatasi potensinya. Dia tidak ingin cacat tersebut mendefinisikan gambaran dirinya. Untuk itulah dia tumbuh menjadi sosok wanita yang luar biasa dan akhirnya menikah. Menjadi seorang ibu, penulis, pembicara, serta guru Alkitab. Jennifer membuktikan bahwa rencana Tuhan atas hidupnya indah dan keyakinan itulah yang mengantarkannya menjadi seperti saat ini. Sosok yang menginspirasi dan menguatkan banyak orang. Jennifer yang sejak usia 15 tahun telah kehilangan penglihatannya atau buta total. Saat kejadian mengerikan itu terjadi, dia hanya berpikir tentang satu hal, bahwa dia tidak akan bisa membaca Alkitab lagi. Kebutaan itu terjadi karena serangan penyakit yang disebut pigmentasi retina, sebuah penyakit turunan yang menyebabkan penglihatan seseorang secara bertahap memburuk hingga menyebabkan kebutaan. Namun hal ini tampaknya adalah bagian dari rencana Tuhan bagi seorang Jennifer. Hal ini kedengarannya persis seperti yang disampaikannya dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang telah terpanggil dalam rencana besarnya. Meskipun Jennifer tak bisa melihat, tetapi Tuhan membuka sebuah pintu baru bagi hidupnya untuk memuliakan Bapa Surgawi. Wow, luar biasa kan nak? Walaupun buta tapi tetap bisa menulis. Ya, keterbatasan digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Good. Nah, tokoh berikutnya yaitu Louisa Hanjono.
yang seorang cacat tapi Tuhan buat sukses. Sosok wanita ini lahir dengan keadaan fisik yang sangat terbatas dengan tangan yang sangat kecil, begitu juga kakinya. Tapi justru dalam keadaan fisiknya seperti itu, ia dipakai Tuhan secara luar biasa. Ia sering memotivasi orang-orang. Sudah jutaan orang berhasil dimotivasinya. Namanya Loisa Hanjono. Kelahiran Kediri 44 tahun yang silam. Tinggi badannya saat ini hanya 75 cm dengan berat badan 20 kg. Kondisi itu sempat membuat dirinya ingin bunuh diri waktu SMU karena keterbatasannya. Penghinaan dan intimidasi dari teman-temannya menjadi makanannya sehari-hari. Tetapi berkat cinta kasih keluarganya akhirnya memberinya kekuatan untuk bangkit. Ia mengisahkan pada saat ibunya mengandung di usia 3 bulan jatuh terpleset dan mengalami pendarahan, dan sejak kejadian itu posisinya dalam kandungan dalam keadaan tidak normal alias melintang. Dokter sudah memprediksi bahwa anaknya akan cacat dan ternyata benar. Lahir dalam keadaan kaki dan tangan lengket, posisinya seperti sedang bertapas sehingga saat itu dioperasi. Proses kehidupan dan pengalaman hidup yang selama ini menerpanya membuatnya semakin percaya bahwa rencana Tuhan bagi semua orang itu adalah rancangan damai sejahtera. Loisa menuturkan ke depan akan terus memperlengkapi diri dan pengetahuan sehingga bisa menjadi motivator yang sanggup membangkitkan semangat bagi yang membutuhkan dan mengalami firman Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Wow. Nah, dari 2 tokoh inspiratif yang Ibu layangkan dalam slide, maka kita belajar banyak dari situ. Mengapa? Karena walaupun mereka memiliki keterbatasan, mereka tetap memuliakan nama Tuhan, menjadi penulis, menjadi motivator. Jadi kamu, walaupun kamu dalam keadaan terbatas, aku masih kecil, aku gak kuat, nantilah tunggu besar, jangan tunggu. Bekerjalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena mereka aja bisa menjadi panutan kita yang tidak sempurna sama sekali dipakai Allah. Bagaimana dengan kamu yang sempurna anggota tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung rambut? Jadi anak ibu, keterbatasan itu tidak membuat kita jauh dari Allah, tapi keterbatasan itu membuat kita dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Ya, tetap tekun dan jangan memandang keterbatasan itu menjadi batu sandungan kamu, tapi tetap memuliakan nama Allah. Oke anak ibu? Ya, kita akan mengakhiri, tapi sebelum kita tutup, kamu beri kesimpulan bahwa jangan jadikan keterbatasan itu membuat kita melakukan banyak sekali kejahatan. Tapi jadikan keterbatasan itu sebagai motivasi atau upaya kita untuk lebih baik lagi, lebih giat lagi, lebih dekat dengan Tuhan. Oke anak ibu, jadikan saluran berkat bagi banyak orang. Oke anak ibu, sekian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Doa Bapa kami ya. Oke, lipat tangan kamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi anak ibu, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, shalom.